Kemudian model yang lain, kana ar-rajul yaqulu limra'atihi idza tahurat min tamthiha arsili ila fulan fastabdhi'i minhu wa ya'taziluha zawjaha wa la yamussuha abadan hatta yatabayyana hamluha min dzalika ar-rajul alladzi tastabdi' minhu fa idza tabayyana hamluha asabaha zawjuha idza ahab. Model satu lagi di mana seorang wanita dikawinkan dengan seorang lelaki, kemudian ia menggauli wanita tersebut, kemudian apabila lelaki itu mau, maka ia meneruskan pernikahannya, dan apabila ia tidak mau, maka ditinggalkanlah wanita tersebut. Nah, itu salah satu model ya di zaman jahiliyah ya. Dan ada model-model yang lain yang dimana modelnya itu sangat keji ya. Model pernikahan itu sangat keji, sangat mendiskreditkan wanita, tidak menghargai kehormatan wanita ya. Itu adalah salah satu kerusakan sosial ya di zaman jahiliyah. Kemudian riba juga menyebar di kalangan masyarakat jahiliyah pada saat itu. Kemudian syurbul khamar ya, minuman keras ya, hingga kemudian nantinya di zaman Rasulullah perlahan-lahan minuman keras ini diharamkan. Kemudian perjudian ya di kalangan orang-orang elit pada saat itu ya, ini sangat disenangi oleh mereka ya, sangat disenangi karena mereka banyak harta, tidak tahu lagi hartanya dibawa kemana, akhirnya dibawalah ke tempat perjudian ya. Kemudian wa'dul banat ini adalah membunuh anak wanita. Jadi di kalangan orang Quraisy pada saat itu, jika ia diberikan kabar bahwasanya anaknya adalah wanita, maka itu menjadi satu aib bagi mereka. Bahkan terkadang sebelum anaknya lahir itu sudah diminta untuk digugurkan. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap apabila anak mereka wanita, maka itu adalah sebuah aib bagi keluarga mereka ya. Dan itu dikisahkan di dalam Al-Qur'an ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat ya, dalam surat At-Takwir ayat 8 sampai 9 ya. Dan ketika anak wanita itu ditanya kenapa ia dibunuh ya, padahal ia dibunuh tanpa ada dosa sedikit pun ya. Kemudian di dalam Az-Zukhruf ayat 17 juga dikatakan wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahman mathalan dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadzim ya. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 58 sampai 59 di situ juga diceritakan wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadzim ya. Apabila mereka diberi kabar gembira tentang anaknya ya, yang wanita ya, artinya ia mendapatkan anak wanita, maka wajahnya berubah menjadi hitam, muswaddah wa huwa kadzim, dan dia marah ya. Ya tawara minal qaumi min su'in ma busyira bihi, dia malu dengan kaumnya. Jadi satu aib pada saat itu ketika kita memiliki anak wanita ya, atau ketika orang-orang Quraisy memiliki anak wanita ya. Ayum sikuhu ala haunin am yadussuhu minat turab ya. Pilihannya ada dua, memelihara anak tersebut tapi dengan rasa malu karena aib, ataupun membunuh anak tersebut dengan menimbunnya hidup-hidup.
atau dengan menguburnya hidup-hidup. Jadi kekejamannya itu tidak cukup hanya sampai dikalah malu ketika sudah punya anak wanita, tapi kekejamannya itu sampai mereka membunuh anak wanitanya dengan menguburnya secara hidup-hidup di dalam tanah. Ini kejahiliahan yang luar biasa dan kerusakan yang luar biasa di zaman jahiliyah, ya. Kemudian dalam surat Al-Maidah juga dijelaskan tentang innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini tadi sudah kita sebutkan hal-hal yang rusak di zaman jahiliyah. Kemudian satu lagi adalah qatlul aulad khasyata imlaq. Salah satu kerusakan sosial di zaman jahiliyah yaitu membunuh anak-anak karena takut lapar. Jadi tidak hanya anak wanita saja yang dibunuh, ternyata juga ada orang-orang yang takut lapar. Karena rasa takutnya tersebut ia membunuh anaknya. Dan ini dikisahkan juga di dalam surat Al-An'am ayat 151 dan di dalam surat Al-Isra ayat 31, ya. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian disebabkan ketakutan kalian akan lapar. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, ya. Sama juga artinya janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kalian takut akan kelaparan. Mereka tidak menyadari bahwasannya yang namanya rezeki itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerusakan lainnya adalah akhdut sa'r. Akhdut sa'r itu artinya balas dendam. Jadi antara satu kaum dengan yang lainnya itu balas dendam itu menjadi hal yang biasa bagi mereka. Maka pada saat itu perang itu sering terjadi antar bani, antar suku pada saat itu, ya. Kemudian salah satu juga kerusakan yang terjadi di zaman jahiliyah adalah jam'ul ukhtain. Ini mungkin menjadi model yang keempat bagi pernikahan yang tadi. Jam'ul ukhtain itu artinya mengumpulkan dua orang saudari perempuan yang menjadi istri satu orang laki-laki, ya. Ini diharamkan di dalam Islam, ya. Kemudian ada yang lebih parah lagi, yaitu an-nikah bi ghairi adadin mahdud, yaitu nikah dengan jumlah yang tidak terhitung. Nikah dengan jumlah wanita yang tidak terhitung. Ini adalah salah satu kerusakan di zaman jahiliyah, ya. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan janganlah kalian menikahi ibu kalian, ya. Illa ma qad salaf, kecuali kalau sudah apa yang sudah terjadi sebelumnya, ya, maka di zaman jahiliyah itu ada anak-anak yang mereka ketika mereka masih hidup, kemudian ayah mereka meninggal, ya, maka mereka ingin menikahi ibunya kembali. Maka ini dilarang di dalam Al-Quran, ya. Wala tangkihu ma nakaha abaukum. Janganlah engkau menikahi apa yang telah dinikahi atau wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, ya. Terkadang ada wanita-wanita, ya, yang telah dinikahi oleh bapaknya kemudian dicerai. Anak daripada bapak ini menginginkan wanita tersebut. Ketika Islam sudah hadir,
itu dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali sudah ada yang pernah melakukan sebelumnya. Nah, kalau sudah pernah melakukan sebelumnya sudah sah, tapi kalau belum maka tidak boleh lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada semacam kerusakan, yaitu nikah yang tidak terbatas jumlah istrinya di zaman jahiliyah. Nah, itu dia tadi beberapa kerusakan-kerusakan di zaman jahiliyah sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kemudian kita bahas lagi ya, tentang Mekah ditinjau dari segi agamanya. Nah, ini baru ya, agak dekat dengan kita ya. Ditinjau dari sisi agamanya ya. Jadi di Mekah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ismail telah meninggal dunia, maka syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu terus berjalan, terus dilaksanakan ya oleh para penduduk Mekah dan para penduduk Arab pada umumnya ya, sampai tiba di satu masa ya, kurang lebih itu sekitar 300 tahun sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, sekitar 3 abad sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, itu muncullah seorang laki-laki yang bernama Amru ibnu Luhai. Amru ibnu Luhai. Amru ibnu Luhai ini orang yang dianggap mengetahui agama, orang yang dianggap sebagai tokoh ya, yang dekat dengan agama, dan ia dipercaya ya oleh masyarakat Mekah pada saat itu untuk memberikan nasihat-nasihat tentang agama. Hingga pada satu hari Amru bin Luhai ini pergi ke Syam. Ternyata di Syam itu masyarakatnya banyak yang menyembah berhala. Ya, baik itu patung ataupun kuburan atau yang lain-lainnya ya. Maka di benaknya Amru ibnu Luhai ini, apa yang dilakukan oleh masyarakat Syam pada saat itu adalah satu ibadah yang benar. Maka dibawalah syariat itu, dibawa pulang ke tanah Arab, dibawa pulang ke kota Mekah ya. Dan salah satu patung yang ia bawa pulang adalah sebuah patung besar ya, di kota Mekah yang bernama Hubal. Hubal ini adalah salah satu patung terbesar yang ada di kota Mekah ya. Maka sejak saat itu Amru ibnu Luhai ini, karena dia dianggap sebagai pemuka agama, diajaklah masyarakat Mekah pada saat itu untuk menyembah berhala ini ya. Dan karena ajaran Nabi Ibrahim atau syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah banyak yang mulai pudar karena jauhnya masa, karena jauhnya pergantian zaman ya, mulailah masuk hal-hal yang sifatnya khurafiyah atau khurafat mulai masuk, takhayul mulai masuk, dan Amru bin Luhai memasukkan ibadah terhadap berhala ya. Mereka tidak menyadari pada saat itu adalah satu bentuk kesyirikan ya. Maka kemudian dibuatlah patung-patung yang lainnya yang jumlahnya ada sekitar 360 patung, yang kemudian patung-patung ini dimasukkan ke dalam Ka'bah
di kota Mekah pada saat itu. Kurang lebih jumlah patungnya itu ada sekitar 360 patung, yang dimana patung-patung ini nantinya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil ya membuka kota Mekah atau menguasai kota Mekah, semuanya dihancurkan, semuanya dikeluarkan dan dihancurkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka inilah awal mula masyarakat Mekah itu menyembah patung, dan mereka meyakini itu bukanlah perbuatan kesyirikan. Kenapa demikian? Karena mereka meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang menciptakan mereka. Mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang memberikan rezeki kepada mereka. Itu mereka yakini. Tapi mereka tersesat di dalam cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau ulama sekarang itu kan membagi tauhid ke dalam 3 bagian. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Maka mereka atau kaum Quraisy pada masa jahiliyah itu tersesatnya di mana? Tersesatnya mereka di tauhid uluhiyah. Ya, tersesatnya mereka di tauhid uluhiyah karena mereka menjadikan makhluk sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mereka meminta pertolongan kepada makhluk, ya, menjadikannya wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kalau kita ingin meminta sesuatu kepada Allah, langsung saja. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika ada yang bertanya kepadamu tentangku wahai Rasulullah, katakanlah kepada mereka sesungguhnya aku itu sangat dekat. Jadi langsung saja minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak perlu pakai wasilah, ya, enggak perlu pakai perantara, langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Ia dekat dengan kita, ya. Nah, ini salah satu, ya, keadaan atau salah satu bentuk ibadah di zaman jahiliyah, ya, para kaum Quraisy di zaman jahiliyah pada saat itu, ya, atau masyarakat Mekah, ya. Ternyata tidak hanya berhala yang disembah pada saat itu. Ada juga orang-orang yang menyembah bintang. Jadi di masa masyarakat Mekah di masa jahiliyah itu ada orang-orang yang menyembah bintang. Ada juga orang-orang yang menyembah matahari. Di tengah-tengah masyarakat Mekah pada saat itu ada juga yang menyembah matahari, ya. Dan itu dikisahkan dalam surat An-Naml ayat 23 dan ayat 24, ya. Kemudian beberapa masyarakat juga mereka adalah memeluk agama Yahudi, tapi mereka sedikit sekali, ya. Dan kebanyakan mereka Yahudi itu ada di kota Madinah Al-Munawwarah, ya, ada di kota Madinah Al-Munawwarah, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu tadi keadaan kota Mekah di masa jahiliyah, ya, sebelum dilahirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kita kembali, ya, ke penguasa kota Mekah tadi, ya, yang dimana barang siapa yang menguasai kota Mekah maka ia menguasai pelayanan terhadap jamaah haji, dan itu menjadi satu kehormatan bagi mereka, ya, karena mereka bisa melayani jamaah haji, ya. Apa-apa saja kegiatan yang mereka lakukan,
ya, apa-apa saja kegiatan yang mereka lakukan ketika jamaah haji itu datang, ya. Yang pertama, ya, itu adalah al-hijabah. Al-hijabah wahya apa itu hijabah? Di sini diterangkan bahwasanya al-hijabah adalah hijabatul Ka'bah, la yuftahu babuha illa huwa huwallazi yala amraha khidmataha wa sadanataha, ya. Artinya buka tutup pintu Ka'bah. Yang bisa membuka atau menutup pintu Ka'bah itu hanya orang-orang tertentu. Dan barang siapa yang menguasai hal tersebut itu menjadi kehormatan baginya, ya. Dan pada saat itu dikuasai oleh kaum Quraisy, suku Quraisy, ya. Kemudian siqayatul hajj, yaitu memberikan air minum kepada jamaah haji, ya. Dan itu juga dipegang oleh kaum Quraisy pada saat itu. Kemudian rifadatul hajj. Rifadatul hajj itu adalah memberikan makanan, ya, kepada jamaah haji, ya. Dan ini semua pada saat ini itu masih dipegang oleh orang-orang yang keturunan Quraisy, ya. Tapi bedanya apa? Bedanya saat ini mereka sudah muslim semua. Kalau pada zaman dahulu ada yang mungkin beribadahnya menyembah berhala, kalau sekarang mereka sudah muslim semua, ya. Dan ada satu lagi sekarang, ya, menjadi salah satu kegiatan rutin setiap tahunnya ketika haji itu tiba, yaitu kegiatan kiswatul Ka'bah, yaitu memakaikan pakaian kain penutup Ka'bah. Kain penutup Ka'bah, ya, ini biasa dilakukan ketika jamaah haji sedang wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Itu kain penutup Ka'bah yang hitam itu ditarik dan dipakaikan dengan kain yang baru, ya. Dan pabriknya itu ada di kota Mekah. Jadi betul-betul kain penutup Ka'bah itu, ya, dibikin dengan sebaik mungkin dan kabarnya dilapisi dengan emas, ya. Tulisan-tulisan kaligrafinya itu dilapisi dengan emas, ya. Ini adalah satu bentuk penghormatan, ya, mungkin bisa kita katakan penghormatan kerajaan Saudi Arabia terhadap Ka'bah, ya, yang disembah oleh terhadap Ka'bah yang menjadi kiblat oleh bagi kaum muslimin sedunia, ya. Demikian pengajian kita tentang sirah nabawiyah pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri, ya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan memasuki nasab dan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.